Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, KTT G20 telah berhasil berjalan dengan sukses, dengan aman, lancar dan damai. Kita sangat patut bersyukur dengan penyelenggaraan KTT G20 yang sangat membanggakan kita semuanya sebagai bangsa Indonesia. Presiden Jokowi dan Ibu Negara khususnya telah memberikan contoh dan teladan kepada kita semuanya bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak-anak bangsa di tanah Nusantara ini tidak kehilangan jati diri budaya Nusantara kita. Walaupun yang dihadapi, walaupun para tamunya adalah dari negara-negara maju dengan budaya yang berbeda-beda, tetapi ketika mereka datang ke negeri kita, maka kita sajikan adat dan budaya yang kita miliki. Kita suguhkan adiluhung dan keluhuran cita rasa budaya Nusantara ini. Itu di antara hal yang bisa kita simak, hal yang bisa kita petik dari Presiden Jokowi dan Ibu Negara ketika menyambut para tamu kepala negara ini. Jangan kita mudah terhanyut dengan budaya-budaya asing. Karena kita memiliki budaya, adat, istiadat, tradisi, tata pranata di tanah Nusantara ini yang harus kita jaga. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kan begitu. Bukan hanya kita yang bangga, tapi negara-negara, kepala negara yang hadir juga secara langsung menyampaikan kebanggaannya, menyampaikan pujiannya kepada Presiden Jokowi, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Begitu juga sejumlah kepala negara lain seperti Presiden Jinping dan lain sebagainya. Sangat puas mereka berada di tanah air. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi yang telah menggelar KTT G20 ini dengan begitu luar biasa. Dan ini sekali lagi membuat kita semua bangga dan berterima kasih kepada Pak Jokowi dan Ibu Negara yang telah menyambut mereka dengan segenap full cita rasa budaya Nusantara kita. Adapun orang-orang, kelompok-kelompok yang nyinyir, yang menghujat, yang tidak suka, tidak puas terhadap penyelenggaraan ini, kita sudah tahu sendirilah siapa mereka. Ya siapa lagi kalau bukan para kadrun-kadrun keparat yang selama ini memang membenci apa yang ada pada diri Presiden dan Ibu Negara, yang selama ini membenci kepada adat dan budaya Nusantara. Jadi tidak usah dengarkan itu suara kadrun-kadrun keparat yang menjadi sampah peradaban di atas Nusantara ini. Sampah memang harus kita buang, tidak toleransi dengan sampah. Sampah ya cocoknya buang di tempat sampah. Itulah sampah peradaban. Jadi nggak usah dengerin suara-suara yang tidak ada gunanya, hanya mengotori telinga kita. Nah, salah satu pertunjukan bahwa Pak Jokowi memamerkan, Pak Jokowi menunjukkan betapa luhurnya budaya Nusantara, sangat kental, sangat kentara kita lihat mulai dari jamuan makan siang. Caranya menjamu tamu kepala negara ini tidak ubahnya merupakan cara-cara kita semuanya warga Nusantara, warga Indonesia asli di seluruh penjuru Nusantara ketika menyambut para tamu. Ya begitu caranya. Jadi tidak seperti cara ala baratnya. Jadi layaknya seorang tuan rumah ketika kedatangan tamu, menjamu tamu makan siang ya sambil ngobrol, sambil berbincang atas hal-hal yang penting gitu. Jadi tidak menegangkan sebagaimana KTT-KTT sebelumnya yang berlangsung sangat serius dan begitu menegangkan. Begitu juga ketika jamuan makan malam. Terlihat sekali Pak Jokowi dan Ibu Kepala Negara sendiri yang langsung menyambut para tamu kepala negara ini di depan. Itu adalah adat tradisi kita, budaya Nusantara, bukan adat yang lain. Kalau di negara yang lain, di negara barat mungkin ya tamu datang langsung duduk di tempat meja makan, nggak tahu tuan rumahnya di mana, mungkin di panggung kehormatan dan lain sebagainya. Tapi tidak, kita memiliki adat tradisi sendiri ya, yang dicontohkan Pak Jokowi itu. Sebagaimana kalau kita memiliki acara hajatan keluarga, sebagaimana kalau orang-orang Indonesia memiliki hajatan
ketika menikahkan anaknya misalkan, atau ketika nyunati atau hajatan-hajatan keluarga besar yang lain, pasti tuan rumah ada di depan menyambut langsung para tamunya. Bukan hanya para penjemput tamunya, bukan hanya panitianya. Itu adat kita, itu budaya kita yang memang harus kita junjung tinggi. Jadi para tamu merasa dihormati, merasa sangat dihargai full berada di Indonesia ini. Nah, itu adalah pendidikan langsung dari Pak Jokowi bagaimana kita harus tetap berpegang teguh kepada adat istiadat, budaya yang kita miliki. Kita tidak usah silo, kita tidak usah ikut-ikutan dengan tradisi dan budaya negara lain. Karena kita memiliki budaya sendiri yang sangat adiluhung. Oke, itu sisi lain ya, di samping persoalan-persoalan krusial yang dibahas oleh anggota G20 terkait dengan kepentingan global negara ini, terkait dengan kepentingan dunia, terkait dengan kepentingan bangsa-bangsa di dunia ini yang dibahas oleh para kepala negara yang hadir di KTT G20 kemarin. Nah, adapun secara garis besar KTT G20 ini menghasilkan apa yang disebut dengan Deklarasi Bali 22. Apa saja isi dari Deklarasi Bali 2022 dari KTT G20 ini? Ada banyak sekali. Pak Jokowi menyampaikan seluruhnya ada 52 paragraf. Tentu tidak mungkin saya sampaikan semuanya di sini kan ya. Tetapi dari 52 paragraf itu, poin-poin pentingnya diantaranya adalah tentang kesepakatan terkait ketegangan geopolitik global, kemudian isu krisis pangan, perubahan iklim, kesehatan global, dan transformasi digital. Ada satu hal yang menjadi pembahasan yang sangat alot dari 52 paragraf itu. Pak Jokowi mengatakan hal yang menjadi pembahasan sangat alot itu adalah terkait sikap negara G20 atas perang Ukraina, perang Rusia-Ukraina. Yang pada intinya kemudian disepakati bahwa G20 mengutuk keras terkait dengan terjadinya konflik perang antara Rusia dan Ukraina itu. Kutukan keras para negara KTT G20 ini yang kemudian disikapi oleh utusan dari Rusia yang kebetulan adalah Menteri Luar Negerinya yang hadir ya, yang kabarnya kemudian mutung karena merasa dipojokkan, merasa diadili di situ. Ya, itu urusan negara lah ya, antar bangsa. Oke, saya kira itu rangkuman terkait dengan penyelenggaraan KTT G20 di Nusa Dua Bali. Alhamdulillah sekali lagi selamat kepada Pak Jokowi dan juga para panitia penyelenggara. Anda telah menampilkan hal yang sangat besar dan membanggakan bagi kita semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.